Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Rahmatullah dari program studi perencanaan wilayah kota dari Universitas Jember dengan NIM 2019 1050 1048. Selamat datang di video pertama di channel YouTube saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang penting untuk membuat suatu peta pada program studi perencanaan wilayah kota, baik itu perencanaan wilayah kota di universitas saya, di Universitas Jember maupun di universitas-universitas yang lain. Sebelum menuju ke aplikasi apa sih yang sangat penting untuk di program studi perencanaan wilayah kota ini, kalian wajib tahu apa sih itu data raster dan apa itu data vektor. Jadi, data raster itu sendiri adalah data spasial atau peruangan permukaan bumi yang diperoleh dari citra perekaman foto atau radar atau satelit. Data raster nantinya akan berupa gambaran permukaan bumi dalam bentuk warna kenampakan alam seperti warna hijau, kuning, merah, biru, dan lain sebagainya. Sedangkan data vektor sendiri adalah data yang berupa titik, garis, dan area yang berbentuk, yang biasanya digunakan untuk keperluan peta administratif atau rancangan pembangunan jalan dan lain sebagainya. Dan ciri dari data raster dan data vektor itu sendiri, jika data raster bisa kalian lihat di gambar berikut. Nah, untuk data raster sendiri biasanya berupa kotak-kotak ataupun sebuah persegi, sedangkan data vektor berupa garis. Karena data raster merupakan sebuah pixel atau sebuah persegi yang memiliki panjang kali lebar, sehingga data raster itu ketika di zoom itu akan sedikit pecah, sedangkan data vektor ketika kita zoom itu tidak akan pecah. Sebagai contoh untuk di data raster sendiri yaitu yang ada pada Google Earth itu merupakan salah satu data raster, sedangkan untuk data vektor itu yang ada pada Google Map. Nah, ini merupakan perbedaan antara data raster dan juga data vektor. Nah, di situ berupa pohon dan juga sungai, ketika di dalam data vektor itu akan berupa hanya sebuah garis-garis, sedangkan data raster itu berupa kotak-kotak atau pixel. Nah, kembali lagi ke aplikasi penting apa sih yang kita gunakan di program studi perencanaan wilayah kota ini. Nah, aplikasi penting yang digunakan planner yaitu aplikasi ArcGIS. Nah, ArcGIS sendiri yaitu aplikasi yang sangat penting bagi planner dalam pelaksanaan program studi di perencanaan wilayah kota maupun nantinya ketika kita sudah lulus, kita terjun langsung ke dunia kerja akan berkecimpung atau menggunakan aplikasi ArcGIS ini. ArcGIS sendiri merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute, yang merupakan sebuah aplikasi yang berupa fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS seperti GIS desktop, server GIS maupun GIS web. Nah, yang biasa kita gunakan yaitu GIS yang berbasis desktop. GIS desktop, ArcGIS desktop memiliki beberapa tingkatan. Salah satunya yaitu ArcView, ArcMap, ArcEditor, ArcInfo, dan juga ArcCatalog. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua diantaranya, yaitu ArcMap dan juga ArcCatalog. Nah, ArcMap sendiri merupakan salah satu aplikasi yang ada pada ArcGIS. ArcMap merupakan aplikasi utama yang ada pada ArcGIS. ArcMap memiliki kemampuan untuk memvisualisasi, membangun database spasial, lalu menciptakan desain data dan analisis pembuatan tampilan akhir dari laporan-laporan. Nah, yang biasanya berupa peta ya. Dan selanjutnya yaitu ArcCatalog, yaitu tool untuk menjelajah, mengatur dan membagi atau mendokumentasikan data spasial maupun data-data yang lain. ArcCatalog yaitu suatu aplikasi ArcGIS yang berfungsi untuk menghubungkan antara folder-folder yang ada pada laptop kita dan dihubungkan dengan ArcMap atau aplikasi untuk pembuatan peta, sehingga folder-folder yang ada pada laptop kita tidak semuanya masuk ke dalam ArcGIS. Jadi perlu dihubungkan dengan fitur ArcCatalog itu sendiri. Dan fitur ArcCatalog ini berguna untuk memperingan aplikasi ArcGIS itu sendiri yang dimana ArcGIS itu sendiri merupakan aplikasi yang lumayan berat lah untuk laptop kita.
Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke video penjelasan dari ArcMap dan ArcCatalog itu sendiri. Nah, berikut adalah tampilan dari ArcMap setelah kita berhasil menginstal dari ArcMap sendiri. Dan ArcMap sendiri cukup mudah untuk didapatkan. Banyak aplikasi yang atau link yang sudah beredar di media sosial kita saat ini yang menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal ArcMap itu sendiri. Ini merupakan tampilan awal dari ArcMap. Hal yang kalian perlu tahu yaitu ini merupakan blank atau layer yang akan kita gunakan untuk membuat peta itu sendiri. Ini merupakan, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini, ini merupakan layer yang biasa kita pakai untuk membuat peta itu sendiri. Kita bisa sesuaikan entah itu portrait atau landscape. Untuk penyesuaiannya kalian bisa klik di file, lalu di sini ada click and print setup, dan di sini ada portrait atau landscape. Kalian sesuaikan saja peta kalian ingin dibuat portrait atau landscape. Untuk sementara kita buat portrait terlebih dahulu saja. Oke, kita oke. Nah, selanjutnya yang seperti yang tadi saya jelaskan tentang hubungan antara ArcCatalog dengan ArcMap. Di sini ada salah satu bagian yang biasanya ada pada ArcMap, yaitu ArcCatalog. Di sini kalian bisa lihat di nomor yang kuning, ini merupakan ArcCatalog. Jika kalian mencet, di situ akan muncul list dari ArcCatalog itu sendiri. Nah, ini merupakan folder-folder yang ada pada ArcCatalog. Jadi kalian harus mengkonekkan sendiri folder yang kalian punya dengan ArcMap. Jadi ArcCatalog yaitu fungsinya untuk menghubungkan antara ArcMap dengan folder-folder yang ada pada laptop kalian. Seperti misalkan kalian punya data SHP atau zip file, itu akan langsung terhubung dengan ArcMap itu sendiri. Nah, di sini saya sudah mengkonekkan folder-folder yang saya punya dengan ArcMap. Nah, sebelumnya kalian wajib tahu dulu tentang SHP. SHP sendiri yaitu singkatan dari shape file, yang biasanya itu merupakan salah satu bagian yang ada pada peta yang itu berguna untuk proses pembuatan peta itu sendiri. Seperti yang akan saya contohkan di sini merupakan SHP dari Indonesia itu sendiri. Kita coba dengan SHP dari Indonesia, kita ambil di SHP Indonesia Provinsi, lalu kita bisa masukkan SHP Indonesia Provinsi itu ke dalam layer yang ada pada di sini. Fungsi dari layer itu sendiri yaitu sebuah tab atau menu yang ada pada ArcMap yang fungsinya untuk memasukkan data-data kita atau SHP yang sudah kita miliki atau yang sudah kita buat ke dalam layer atau ke peta yang akan kita buat. Nah, untuk sekalian ingin tahu sendiri, layer itu merupakan salah satu bagian di table of content. Jika ini sampai tersembunyi, kalian bisa cek di sini. Di sini, ini merupakan salah satu bagian untuk menampilkan table of content. Jadi untuk memasukkan SHP sendiri, yaitu kalian bisa dengan add data, lalu kalian pilih SHP yang sudah terkonek di ArcCatalog itu sendiri. Ini merupakan folder yang sudah saya konekkan. Kalian bisa pilih di mana folder itu ditempatkan. Ini merupakan contoh saja. Nah, ini merupakan salah satu SHP yang sudah saya masukkan. Nah, di sini merupakan SHP dari batas-batas provinsi di Indonesia itu sendiri. Kalian bisa cek di sini. Di sini ada tombol I atau identify. Kalian bisa klik lalu pilih di salah satu lokasi yang ingin kalian cek. Semisal kita ambil di salah satu provinsi di Sumatera. Kita klik lalu kita tunggu. Nah, ini langsung keluar deskripsi atau apa saja yang ada salah satu pulau yang kita klik. Seperti ini di feed, di TP1 atau di datanya, di shape. Ini kan ada beberapa bentuk di shape file itu sendiri, polygon, polyline, dan juga poin. Nah, lalu untuk provinsinya itu sudah terlihat di DI Aceh atau Aceh.
Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara memunculkan tab-tab yang tersembunyi di ArcMap itu sendiri. Semisal nih, baik, mungkin ini seperti ini. Tampilan awalnya apabila itu tidak ada tab-tab yang muncul. Jadi yang harus kalian munculkan terlebih dahulu yang sangat penting yaitu table of content. Table of content di mana yang tadi sudah saya jelaskan terdapat layer yang di mana itu berguna untuk kita memasukkan data-data kita baik itu save file ataupun yang lain. Selanjutnya yang wajib juga ada yaitu katalog. Di sini bisa kalian cek di tab di bawah Windows itu terdapat katalog yang bisa kalian klik dan itu pasti akan langsung muncul di sebelah kanan. Lalu ketika kalian ingin menyembunyikan, kalian cukup klik hide dan jangan di close, cukup di auto hide dan otomatis akan tersimpan di sebelah kanan. Jika kalian ingin membukanya, cukup dengan klik kembali tombol tab katalog di sebelah kanan yang sudah kalian simpan tadi seperti ini. Jadi sini sudah tampil kembali katalog yang sudah kalian cek. Dan selain itu kalian juga dapat membuka tab-tab lain yang ada pada ArcMap. Seperti di sini kalian bisa klik kanan pada tab yang kosong. Kalian bisa munculkan beberapa fitur-fitur yang ada pada ArcMap, baik itu draw, editor, effects, fitur cache, GPS, grafik, labeling, dan lain-lain. Yang perlu kalian munculkan biasanya yaitu draw, yang ini berguna untuk kita dalam pembuatan petnya itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu di editor. Ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting juga ketika kita akan membuat suatu peta. Jadi seperti itu untuk penjelasan tentang ArcMap. Dan yang terakhir, kalian juga perlu mengerti tentang apa sih ini yang ada di bawah ini. Jadi yang ada di bawah ini merupakan suatu koordinat di mana kursor kita akan mengarahkan. Seperti kita mengarahkan di sini, koordinat di sini akan selalu berubah seiring kita menggerakkan kursor kita di salah satu pulau atau di salah satu daerah yang akan kita buat di peta kita. Seperti itu. Untuk link kalian mendownload SAP saya akan tentukan di deskripsi video di bawah. Nanti kalian bisa download di link yang ada di bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ArcCatalog. ArcCatalog sendiri merupakan salah satu sistem atau bawaan aplikasi yang ada pada ArcGIS. Biasanya ArcCatalog ini sudah terkonek atau terinstall ketika kita sudah menginstal ArcGIS itu sendiri. Jadi ketika kita menginstal ArcGIS itu sudah terkonek ArcMap dan juga ArcCatalog. Lalu selanjutnya yaitu untuk di fitur-fitur di ArcCatalog sendiri yaitu kita ada folder connection, toolbars, dan lain sebagainya. Biasanya yang kita gunakan yaitu folder connection. Nah, folder connection sendiri yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ArcCatalog ini suatu aplikasi yang menghubungkan antara ArcMap dengan folder yang kita punya, yang dimana itu akan berfungsi ketika kita akan membuat suatu peta. ArcCatalog sendiri perlu untuk dikonekkan ke folder yang kita punya agar ArcGIS yang kita punya tidak terlalu berat atau tidak terlalu menghabiskan banyak RAM yang kita gunakan pada laptop atau PC kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana ArcCatalog ini menampilkan file-file yang sudah kita konekkan di sini. Yang pertama yaitu kita klik di sini di folder yang sudah kita konekkan. Di sini kita ambil salah satu contoh di file Kota Malang, lalu kita ambil di administrasi desa. Nah, ini sudah keluar tentang SHP-nya atau nama dan tipenya yaitu zip file. Kalian bisa lihat untuk previewnya seperti ini. Nah, kalian bisa cek juga untuk yang lain-lainnya, begitu administrasi line, ini administrasi desa yang berupa polygon, ini untuk kebun-kebun, dan ini untuk link downloadnya nanti kita akan masukkan di deskripsi video. Nah, tiba di ujung video, akhir kata
Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu support di channel ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.